sendiri kan masih sedikit ya Pak. Jadi saya harapannya ke depannya mesin ATM untuk bank syariah itu semakin banyak di Indonesia gitu. Ini saya bikin kereta teman-teman. Mungkin fintech syariah di Indonesia di tahun kedepannya akan terus berjalan seperti sepanjang kereta. Maksudnya tuh terus perkembangannya seiring waktu. Ego berbentuk keras yaitu menunjukkan finance akan berjalan terus dan menggotong lebih besar dengan sayap kupu-kupu yang akan terbang tinggi dan warna biru yang menyeluruh ke dunia. Dari blog yang saya susun, asumsikan atau filosofikan ini sebagai keberagaman. Ada warna apa ini? Hijau ya, hijau muda, ada pink sama biru. Saya asumsikan sebagai keberagaman. Kemudian di atasnya ini adalah perbankan Islam atau fintech syariah yang ada di Indonesia. Jadi ada yang kita tahu BSI kan tergabung dari 3 bank, dari Bank BNI Syariah, BRI Syariah, bersama Bank Mandiri Syariah. Itu saya coba satukan jadi satu. Kemudian ini saya asumsikan sebagai pengawasnya, lembaga pengawasnya. Ya. Grafik ini nanti Islamic Vintage di Indonesia itu akan terus meningkat dikarenakan adanya berkelanjutan ke depannya. Karena Islamic Fintech di Indonesia itu udah menggunakan prinsip syariah, jadi dapat dipercaya sama masyarakat untuk terus maju setiap tahunnya. Jadi dari sisi apa? Dari sisi volume kah? Masalah seperti itu ya? Ya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Alicia. Baik, saya mau bikin transformer Pak. Bagaimana kalau diibaratkan ini kayak kalau Primus Prime itu pemimpin. Jadi kalau di perbankan itu kita harus bagaimana belajar sebagai pemimpinan agar bisa kita mengendalikan perbankan itu bisa lebih baik untuk kedepannya Pak. Di benteng pertama itu kayak kita ada serangan dari luar kayak bank konvensional, mungkin bank syariah bisa mengatasinya dengan bentengnya. Alasan saya membuat ini adalah karena untuk mobilisasi ke daerah pedalaman Pak, agar warga daerah pedalaman itu bisa membuat bank syariah gitu Pak, rekening gitu-gitu. Nah terus alasan tidak ada ban satu ini dikarenakan effortnya gitu Pak sampai ke daerah pedalaman sehingga menyebabkan kerusakan. Berarti kalau untuk yang tidak ada, maksudnya itu effort kesananya besar gitu maksudnya? Iya, makanya menyebabkan rodanya rusak gitu Pak. Siap. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua. Dengan Lego yang sudah teman-teman miliki, buatlah grup sekitar 3-4 orang. Buatlah Lego yang menggambarkan bagaimana inovasi-inovasi terkait dengan Islamic Fintech dan Sustainable Finance yang ada sekarang bisa menjawab tantangan untuk UMKM. Sebelumnya kami mau mempresentasikan hasil dari kami, yaitu di sini ada 18 titik dari syariah yang ini bisa menggunakan masalah kurang kepercayaan untuk ke tangga fisik Indonesia kalau misalnya space yang ada
kami membuat 3 produk, yaitu yang pertama ada ini aplikasi, terus yang ini nanti ini tentang literasi, dan yang itu Kris. Ya. Untuk yang pertama adalah Kris. Kris sendiri sekarang sudah marak digunakan di berbagai UMKM ya. Tapi roda yang hilang ini menggambarkan bahwa menggambarkan bahwa Kris itu sendiri masih belum menjangkau di daerah yang terpencil. Untuk vlog yang berwarna-warni ini menggambarkan bahwa penyebaran daerah ini tidak merata, ada yang sudah marak, ada yang masih belum dijangkau, atau masih sedikit dijangkau, atau bahkan belum dijangkau sama sekali. Iya. Kemudian yang kedua ada ini sebenarnya bentuk handphone. Nah, di dalamnya ini yaitu ada aplikasi tentang pencatatan laporan keuangan bagi UMKM, mungkin bisa memudahkan UMKM. Nah, antena yang di atasnya ini menggambarkan bahwa aplikasi ini harus menyebar lebih luas ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga ini yaitu buku menggambarkan kurangnya literasi. Ini juga dapat dimanfaatkan dengan menggunakan aplikasi yang ada di pencatatan laporan keuangan ini, mungkin juga bisa lebih membantu. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini kami membuat bentuk seperti ini, mungkin kayaknya abstrak ya, tapi kalau menurut kita itu kenapa sih roda ini tuh artinya vintage, kurang lebih sudah berjalan selama 8 tahun dan rodanya beneran ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, vintage itu kan awal mulanya pasti punya fondasi dari awal buat terbentuknya itu. Nah, yang warna pink ini dan ada rodanya itu sebagai fondasi awal vintage terbentuk. Terus kemudian kenapa kok warnanya ada yang gelap sampai terang? Dari yang gelap ini jadi vintage itu kan belum banyak yang tahu. Vintage dari yang gelap sampai terang, vintage yang belum banyak orang tahu. Terus kemudian mulai orang kenal dan mulai menggunakan, dan ini yang sudah mulai banyak digunakan. Nah, sedangkan yang di atasnya ini tuh inovasi dari produk vintage itu sendiri, kayak misal dibuat sama UMKM. Kenapa ada juga warnanya sama? Kan inovasi itu yang tidak semata-mata tidak semata-mata langsung bisa dilaksanakan. Jadi Kak, inovasi itu butuh proses, dan kenapa ini warnanya sama? Itu karena inovasinya enggak yang langsung dilaksanakan. Inovasinya tuh kayak bertahap. Jadi misal produk ini sudah punya inovasi ini, terus ditingkatkan lagi inovasinya, seperti itu. Jadi kenapa warnanya sama? Kayak gitu. Terus yang depan ini makin tinggi, itu fondasi vintage-nya tuh semakin kuat. Jadi sudah banyak orang yang mempunyai atau menggunakan vintage untuk kegiatan sehariannya, mulai dari UMKM kayak gitu. Karena bisa dilihat sekarang itu sudah mulai banyak orang yang menggunakan vintage itu sendiri. Jadi semakin ke atas, fondasi vintage-nya itu sudah semakin kuat seperti itu. Sebelumnya tanpa salam, kita membuat beberapa bentuk dari Lego ini. Yang pertama kita membuat handphone, dan yang kedua itu kita ada mobil atau truk gandeng. Yang selanjutnya ada timbangan, dan yang terakhir ada menara. Untuk penjelasannya, yang pertama ada handphone, dijelaskan. Yang pertama, kami bikin handphone karena UMKM di era sekarang itu membutuhkan digitalisasi untuk memasarkan produknya lebih luas. Jadi handphone ini sangat diperlukan buat UMKM, karena kalau pakai handphone ini UMKM itu bisa lebih menjangkau produknya itu ke kayak e-commerce, Shopee, terus Tokopedia, TikTok, dan sebagainya. Jadi produknya itu nggak cuma dikenal dari mulut ke mulut, tapi lewat media sosial juga bisa. Selanjutnya yaitu kenapa kita membuat mobil gandeng. Yang pertama, karena seperti kita tahu mobil itu memiliki kelajuan atau membawa beban ya. Jadi kita bisa menggambarkan, memfilosofikan bahwa mobil itu membawa perkembangan untuk UMKM dan untuk
fintech dan perbankan syariah di Indonesia, dan roda-roda yang berputar itu menggambarkan perkembangan di Indonesia, karena kita belum mencapai titik kestabilan UMKM dan fintech syariah di Indonesia. Jadi mungkin di Indonesia masih ada progres yang masih berputar dan belum berkembang selayaknya signifikan. Dan kenapa mobil yang pertama dan kedua itu berbeda dari segi pembawaannya atau dari keseimbangannya? Karena mungkin masih banyak jauh di pelosok atau di berbagai daerah belum mengetahui dan belum meliterasi sangat tentang apa itu UMKM yang mengandalkan dengan fintech syariah atau dengan perbankan syariah. Jadi kita juga membuat timbangan untuk menyeimbangkan dari UMKM yang tertinggal itu. Jadi dari UMKM tersebut, seorang UMKM juga harus menyeimbangkan antara tantangannya dan juga kelanjutannya yang akan membawa keberlanjutan yang dengan meningkat signifikan, yaitu dari sini ke puncak yang paling tertinggi. Dan mengapa di puncak kita menerapkan warna hijau? Karena kita menyelaraskan supaya perkembangan tersebut bisa sejahtera seperti simbol warna hijau tersebut. Jadi ada hasil dari buatan dari kelompok kami, yaitu menggambarkan dari representasi bagaimana rantai produksi dari UMKM halal itu sendiri. Nah, awalnya rantai produksi ya seperti biasa, dari petani, lalu ke produsen, lalu ke konsumen, dan itu merupakan menjadi apa ya, masih banyak kendala. Nah, oleh karena itu terbitlah fintech. Yes, terbitlah fintech dengan inovasi-inovasinya, yaitu dengan mengembangkan mungkin pembiayaan dan juga otomatis apa ya, sektor-sektor yang di atas itu bisa mengetahui lah apa yang dibutuhi dari sektor-sektor yang paling bawah gitu Pak. Jadi bisa membiayai, mungkin dari sektor pembiayaan bisa lebih mengangkat ekonomi dari petani, ataupun nantinya apa ya, lebih dikenal lah oleh hadirnya fintech. Mungkin seperti itu. Kami menjelaskan dari punya kami, yang pertama ini adalah sebagai pondasi. Kenapa kita memberikan setebal ini atau sekokoh ini? Karena syariah memiliki pondasi yang kuat. Bagaimana kita tidak melakukan yang namanya riba atau hal-hal yang diharamkan oleh agama atau yang merugikan juga, sehingga kita punya pondasi kuat. Bagaimana syariah untuk bertumbuh ke depannya. Seperti itu. Dan yang kedua ini kelompok kami membuat sebuah kereta yang saya filosofikan sebagai fintech atau perbankan syariah sebagai motor untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia melalui UMKM yang telah didanai oleh Bank Syariah itu sendiri. Terima kasih. Kita teman-teman buat final Lego yang dibuat dari semua kelas member. Jadi dalam satu kelas member harus bisa menjawab satu pertanyaan ini. Salah satu PR terbesar literasi dan inklusi keuangan syariah maupun keuangan konvensional yang ada di negara kita, ini ternyata bukanlah di kita, bukan di Gen Z, tetapi ada di ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ekstrem kanan adalah orang tua kita atau kakek nenek kita, yang sebetulnya beliau-beliau ini sangat cash rich, atau beliau-beliau punya uang yang lumayan banyak, tapi mereka memiliki mistrust atau ketidakpercayaan terhadap digital financial industry, salah satunya fintech dan banking. Di sisi lain, anak-anak SMP dan SMA pun juga perlu diedukasi berkenaan dengan fintech dan perbankan syariah. Karena ini saya juga ngomongnya berdasarkan dengan data. Kalau teman-teman buka data SNLKI, Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia, di mana di situ ada keuangan konvensional ataupun keuangan syariah, yang paling sangat isu adalah dua kelompok umur tersebut, manula dan remaja, seperti itu. Nah, PR-nya adalah bagaimana cara kita melakukan literasi dan inklusi untuk mereka. Nah, bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan Lego yang dibuat
dalam satu kelas ini, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah hasil dari karya kita. Satu kelas membangun dan menjawab pertanyaan tentang inklusi, ya. Bagaimana yang manula atau yang dewasa yang punya banyak uang tetapi tidak menggunakan produk atau layanan syariah dan fintech syariah. Jadi kita membuat dari tiga kategori, yaitu di mana di sini ada peran pemerintah dan yang di tengah ada peran dari remaja, yang di sini ada peran dari manula. Ya, dimana yang kita tahu, kita sebagai mahasiswa tentunya sudah mempelajari dan banyak tahu bagaimana kita bisa menggunakan atau bisa mengedukasi teman-teman atau orang tua bahkan adik-adik kita bagaimana perlunya kita beralih dari konvensional ke layanan syariah. Jadi yang tengah ini sebagai penghubung. Ya, di sini kan ada bentuk jembatannya. Nah, di mana fungsinya jembatan ini adalah sebagai menjembatani antara dua pihak. Yang satu pihaknya remaja ke yang manula. Di mana para remaja ini kebanyakan biasanya kan orang tua pada minta bantuan terhadap teknologi kepada anak-anaknya yang di rumah. Nah, bagaimana caranya si remaja ini mengedukasi dari manula? Nah, di sini dari peran pemerintah ini, pemerintah diharapkan bisa memasukkan kurikulum ke sekolah untuk membahas masalah vintage ini. Jadi kesannya tuh kayak diberi edukasi lebih lanjut mengenai vintage, bukan hanya kayak seminar atau pelajaran yang sekilas untuk vintage syariah, tapi benar-benar yang mendalami masalah vintage supaya si remaja ini paham apa itu vintage, bagaimana cara menggunakannya, sehingga dia bisa menghubungkan ke pihak manula ini untuk menggunakan vintage syariah itu sendiri, seperti itu. Oke, setelah terjadinya kesinambungan antara tiga elemen tersebut, otomatis mungkin gambarannya akan terjadi seperti lingkarannya, teman-teman. Jadi akan terjadi kesinambungan lah, dan juga inklusi atau literasi bisa naik sesuai targetnya.